Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita ketemu lagi di materi kuliah kita gambar teknik 1, penggambaran geometri bagian 2. Kali ini materi penggambaran geometri kita yang pertama adalah kurva, terdiri dari menggambar sebuah busur menyinggung dua garis yang saling tegak lurus, kemudian menggambar sebuah busur menyinggung sisi-sisi dari sebuah sudut lancip, kemudian menggambar sebuah busur menyinggung sisi-sisi dari sebuah sudut tumpul, dan menggambar sebuah kurva yang saling terbalik dan menghubungkan dua garis sejajar. Berikutnya materi kita adalah lingkaran. Nah, yang pertama kita akan menggambar sebuah busur menyinggung dua lingkaran, di mana busurnya adalah busur cekung. Kemudian yang kedua adalah menggambar sebuah busur menyinggung dua lingkaran, di mana busurnya adalah busur cembung. Dan yang terakhir adalah menggambar sebuah busur melalui 3 titik tidak pada sebuah garis lurus. Peralatan yang kita gunakan masih sama. Yang pertama adalah penggaris segitiga sepasang, kemudian pensil mekanik, lalu jangka, dan penghapus. Bagaimana cara membuatnya? Berikut kita akan mulai menggambar kurva dan lingkaran. Kali ini kita akan menggambar sebuah busur menyinggung dua garis yang saling tegak lurus. Pertama, diketahui dua buah garis AB dan BC. Kedua garis tersebut saling tegak lurus di B. Ambil jangkanya, atur dengan jari-jari tertentu, lalu tancapkan di B. Buat busur memotong garis AB dan BC. Perpotongan busur dengan garis AB disebut titik 1, dan perpotongan garis BC dengan busur disebut titik 2. Ambil jangkanya. Dengan jari-jari yang sama, tancapkan jangka di titik 1, lalu buat busur. Selanjutnya, tancapkan jangka di titik 2, lalu buat busur, memotong busur yang dibuat sebelumnya. Perpotongan kedua busur tersebut disebut titik 3. Masih dengan jari-jari yang sama, buatlah sebuah busur dengan titik pusat 3, menyinggung garis AB dan BC. Setelah selesai, buatlah garis yang terang untuk kedua garis yang saling tegak lurus tadinya. Dengan demikian, busur yang baru saja kita buat telah menyinggung garis yang saling tegak lurus. Kali ini kita akan menggambar sebuah busur menyinggung sisi-sisi dari sebuah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Diketahui sebuah garis AB dan garis CD. Ambil jangkanya, lalu atur bukaannya dengan jari-jari tertentu. Kali ini kita menggunakan 1,5 cm. Tancapkan jangkanya di titik mana saja dalam garis CD, lalu buat busur. Buatlah busur yang kira-kira tegak lurus dengan garis CD. Dengan cara yang sama, tancapkan jangka di dalam garis AB, lalu buat sebuah busur. Buatlah garis yang sejajar dengan garis CD yang menyinggung busur yang pertama kali dibuat. Lalu dengan cara yang sama, buat pula garis singgung yang sejajar dengan BA di busur yang dibuat kedua. Pertemuan kedua garis tersebut disebut titik 0. Ambil jangkanya. Masih dengan jari-jari yang sama, tancapkan jangka di titik 0,
Lalu buat busur menyinggung garis AB dan CD. Perpotongan garis AB dan busur disebut titik 1 dan perpotongan garis CD dan busur disebut titik 2. Buatlah garis tebal melalui A1, 2, D. Maka dengan demikian diperolehlah hasil gambar dari dua buah garis lancip yang dipertemukan oleh sebuah busur, yaitu A1, 2, D. Selanjutnya, kita akan menggambar sebuah busur menyinggung sisi-sisi dari sebuah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Pertama, diketahui dua buah garis AB dan CD. Ambil jangkanya, lalu atur jangkanya dan buka sejauh 2 cm. Kali ini kita akan membuat busur dengan jari-jari 2 cm. Tancapkan jangka di titik manapun di dalam garis AB, lalu buat busur. Hal yang sama dilakukan pada garis CD, lalu buat busur. Selanjutnya, dengan menggunakan penggaris sepasang, buatlah garis yang sejajar dengan garis CD menyinggung busur yang sebelumnya telah dibuat. Dengan cara yang sama, buat pula garis sejajar AB yang menyinggung busur yang telah dibuat sebelumnya. Perpotongan kedua garis tersebut diberi nama titik 0. Lalu ambil jangkanya, masih dengan jari-jari yang sama, tancapkan jangka di titik 0. Lalu buatlah busur yang menyinggung garis AB dan CD. Pertemukan garis AB dan CD melalui busur tersebut. Dengan demikian diperolehlah gambar yang dibuat dari dua buah garis bersudut tumpul yang dihubungkan oleh sebuah busur. Berikutnya, kita akan menggambar sebuah kurva yang saling terbalik dan menghubungkan dua garis sejajar. Diketahui garis AB dan CD. Ambil penggaris sepasang, lalu atur penggaris pertama sejajar dengan garis AB. Lalu buatlah garis tegak lurus AB melalui titik B. Selanjutnya, buat garis tegak lurus CD melalui titik C. Hubungkan titik B dan titik C. Tentukan sembarang titik pada garis BC tempat pertemuan busur nantinya. Kita sebut titik E. Garis BE dan EC tidak harus sama besar. Dengan cara yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, bagilah garis BE dan EC menjadi dua bagian yang sama besar. Setelah diperoleh garis bagi BE dan EC sama besar,
Panjangkan garis bagi BE ke garis tegak lurus di B. Dengan cara yang sama, panjangkan garis bagi EC ke garis tegak lurus di C. Perpotongan garis bagi BE dengan garis tegak lurus di B disebut titik 1, dan perpotongan garis bagi EC dan garis tegak lurus di C disebut titik 2. Ambil jangkanya, buka jangka dengan jari-jari 1B, tancapkan di 1. Kemudian buatlah busur. Dengan cara yang sama, tancapkan jangka di titik 2 dengan jari-jari 2C. Buatlah sebuah busur. Jika kita membuatnya dengan cara yang benar, maka kedua busur akan tepat bertemu di titik E. Dengan demikian, kita telah memperoleh busur yang saling berkebalikan dan menghubungkan dua garis sejajar, yaitu AB, E, C, D. Selanjutnya, kita akan menggambar sebuah busur cekung yang menyinggung dua lingkaran. Diketahui dua buah lingkaran, lingkaran A dan lingkaran B. Lingkaran A dengan jari-jari 3 cm dan lingkaran B dengan jari-jari 2 cm. Kita akan membuat busur cekung dengan jari-jari 2,5 cm. Langkah yang pertama, dengan menggunakan jari-jari RA ditambah dengan R, dalam hal ini 3 ditambah 2,5, kita punya jari-jari 5,5 cm. Dengan menggunakan jari-jari 5,5 cm, tancapkan jangka di titik A. Lalu buatlah sebuah busur. Lalu dengan jari-jari yang kedua, yaitu RB ditambah R, dalam hal ini 2 ditambah 2,5, maka kita peroleh jari-jari 4,5. Atur bukaan jangka dengan panjang 4,5. Lalu tancapkan jangka di B dan buat busur, memotong busur yang baru saja kita buat. Perpotongan kedua busur tersebut kita sebut titik 0. Dengan menggunakan jari-jari R, yaitu 2,5, atur jangkanya terlebih dahulu dengan jari-jari 2,5, lalu tancapkan jangka di titik 0. Lalu buatlah sebuah busur yang menyinggung kedua lingkaran tersebut. Dengan demikian, kita telah memperoleh sebuah busur cekung yang menyinggung dua buah lingkaran. Berikutnya, kita akan menggambar sebuah busur cembung menyinggung dua lingkaran. Diketahui dua buah lingkaran, lingkaran A dan lingkaran B, masing-masing dengan jari-jari 3 cm dan 2 cm. Lalu kita akan membuat busur cembung dengan jari-jari 9 cm. Langkah pertama, ambil jangkanya, lalu buka sejauh 6 cm. Ini diperoleh dari
nilai jari-jari busur yang akan kita buat dikurang dengan jari-jari lingkaran A. Dengan titik pusat di A, tancapkan jangka di A, lalu buat sebuah busur. Lalu, dengan menggunakan jari-jari R9 dikurang jari-jari RB2 yaitu 7, maka tancapkan jangka di B, lalu buat sebuah busur, memotong busur yang telah dibuat sebelumnya. Perpotongan kedua busur tersebut kita beri nama titik 0. Lalu, dengan menggunakan jari-jari R9 cm, atur bukaan jangka 9 cm, lalu tancapkan di titik 0. Kemudian, buatlah sebuah busur yang menyinggung kedua lingkaran tersebut. Dengan demikian, diperolehlah sebuah busur yang menyinggung dua buah lingkaran A dan lingkaran B. Berikutnya, kita akan menggambar sebuah busur melalui 3 titik yang tidak berada pada sebuah garis. Langkah pertama, bagi jarak AB dan BC menjadi jarak yang sama besar. Gunakan cara seperti yang kita pelajari sebelumnya, membagi sebuah garis sama besar. Dengan cara yang sama, bagi dua jarak BC. Selanjutnya, perpanjang garis bagi AB dan BC hingga bertemu di satu titik. Pertemuan garis bagi tersebut kita sebut titik 0. Lalu ambil jangkanya, buka sejauh A0 atau B0 atau C0. Lalu buatlah sebuah busur. Jika kita melakukan dengan tepat, maka busur tersebut akan menghubungkan 3 titik yang berbeda. Baik adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini pada penggambaran geometri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi kita berikutnya pada penggambaran geometri bagian 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu semangat.